Mari kita hidupi visi yang Tuhan berikan sama kita. Oh, haleluya. Praise the Lord. Jesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ya. Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal 29 ayatnya yang ke-18 kita akan baca dengan penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Haleluya. Praise the Lord. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memperhatikan betapa pentingnya visi itu. Betapa penting visi. Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda sebagai kepala kantor, Anda sebagai kepala apa saja ya, kepala rumah tangga tentunya ya. Bapak, Ibu, Saudara, Anda tidak bisa mencapai sesuatu yang sesuai dengan apa yang Anda rindukan, apalagi yang Tuhan rindukan tanpa visi. Sebab itu perhatikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupi visi. Sekali lagi, visi secara umum adalah bagaimana adalah kemampuan kita untuk melihat persoalan pada pokoknya, atau visi itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat pada pokok persoalan. Banyak pemimpin nggak bisa melihat pada pokok persoalan, asbun, asal bunyi, ya, asal bunyi, ya. Saudara perhatikan, saudara kekasih Tuhan yang dicintai Tuhan, yang diberkati Tuhan, jadi pemimpin itu jangan asbun, jadi gembala sidang, jangan asbun, jangan asal celoteh, iya. Seringkali kita cuma mengandalkan apa yang ada di pikiran, tetapi tidak peka terhadap apa yang ada di hati. Nah, saudara perhatikan, saudara, kita sudah sampai pada bagian yang kedua malam ini ya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi visi itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya percaya. Sekali lagi, visi tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya percaya atau iman. Jadi visi itu tidak melihat keadaan sekarang, ya. Tapi visi itu melihat jauh ke depan sana yang akan dia capai. Makanya tanpa visi orang nggak akan bisa melakukan sesuatu yang berarti. Kenapa? Tidak ada visi. Visi itu adalah rencana Allah yang ada di depan sana buat Anda dan saya. Bapak Ibu, buat keluarga. Tadi pagi kita sudah sedikit bahas tentang keluarga ya Bapak Ibu. Perhatikan. Visi itu penyemangat. Visi itu adalah untuk kita, menuntun kita. Jadi sehingga kita tidak liar. Amsal tadi katakan 29 ayat 18. Tanpa visi umat Tuhan akan menjadi liar. Yusuf adalah orang yang menghidupi visinya dengan sangat luar biasa. Orang yang punya visi tidak akan membenci saudara-saudaranya. Orang yang punya visi tidak akan menyerang secara membabi buta. Iya. Orang yang punya visi tidak akan saling serang secara membabi buta. Orang yang punya visi tidak akan berbicara bodoh-bodoh. Ya, perhatikan. Orang yang punya visi tidak akan berbicara seperti orang bodoh, ya. Orang bebal, ya. Yusuf ketika dia diejek oleh saudara-saudaranya, bahkan dimusuhi saudara-saudaranya, karena mempunyai visi yang dia bicarakan, dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia tidak menyerang membabi buta saudara-saudaranya. Lantas ketika dia sudah berhasil, sukses, punya uang banyak, punya jabatan bagus, dia tidak menghina saudara-saudaranya. Dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya.
Itulah orang yang bervisi. Orang yang punya visi, orang yang hidupnya digerakkan oleh visi. Sesulit apapun tantangan di depan, dia akan mampu menerobosnya. Kenapa? Karena dia punya visi. Ada pemimpin yang tidak punya visi, sehingga berkata organisasi ini tidak bisa berjalan tanpa uang. Bodoh banget cara berpikirnya. Sudah jadi pemimpin kok masih belum punya visi, gimana sih? Jadi pemimpin takut diadu pemaparan visi. Harusnya sebagai seorang pemimpin ikut dong apa kata daripada Habakuk. Ya, kita ulangi lagi ya. Habakuk pasal 2 ayat 1 dan 3 sampai 3. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku. Orang yang punya visi adalah orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, ada di hadirat Tuhan, dan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, dan Tuhan akan menjawab dia. Tuliskanlah, Tuhan jawab, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkan itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi sekarang ini kan Bapak Ibu Saudara, haleluya, ketika seseorang mau mencalonkan diri menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara, banyak cara yang dia gunakan. WA itu, WA group itu penuh dengan visinya, gitu loh. Penuh dengan visinya. Facebooknya penuh dengan visinya. Baliho-baliho, billboard-billboard dipajang di persimpangan-persimpangan jalan untuk orang bisa tahu visi daripada calon pemimpin tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tapi banyak calon pemimpin takut untuk memaparkan visi. Kenapa? Karena nggak punya visi. Nggak punya visi. Ketika nanti mungkin ada orang yang mempertanyakan tentang visi tersebut, dia nggak bakal bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena memang dia nggak punya visi. Mungkin visi itu comot sama punya orang, Bapak Ibu. Kita ada di bangsa yang presiden kita punya visi yang begitu luar biasa. Top Marco top. Iya. Bagaimana presiden menjadi presiden terbaik, the best president of the year. Presiden Jokowi kita menjadi presiden terbaik sedunia versi PBB. Wow, ini keren banget. Kenapa? Because of the vision he has. Karena visi yang dia punya, Bapak Ibu Saudara, dan bisa mencapai. Bagaimana dia mengendalikan COVID-19 di Indonesia, dipuji oleh banyak kepala negara. Bagaimana dia membangun infrastruktur di Indonesia, dipuji oleh banyak kepala negara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, entah mungkin mau jadi pemimpin gereja. Ya sekarang lagi rame nih grup-grup WhatsApp dengan musda-musda yang sudah selesai musdanya. Puji Tuhan, haleluya, congratulations bagi yang terpilih. Tapi gereja kami ini masih sementara Bapak Ibu. Waduh, rame, panas nih grupnya. Kenapa? Masing-masing berbicara tentang calon mereka. Iya, berbicara tentang calon. Yang penting silakan Anda puji calon Anda, tapi jangan hina calon orang lain, ya. Jangan hina kandidat yang lain. Anda silakan puji kandidat Anda, tapi jangan menghina kandidat orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan kebenaran firman Allah. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Yusuf adalah orang yang memiliki roh Allah. Orang yang bervisi, dia akan digerakkan oleh roh Allah di dalam diri dia. Dia akan menjadi cakap, dia akan mampu mengelola apa yang dipercayakan kepadanya. Dia akan sangat mampu. Dan orang yang bervisi ini akan dibawa untuk menghadap raja-raja. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh mengucap syukur. Ada banyak tokoh muda di dalam Alkitab yang begitu luar biasa, punya visi. Daniel misalnya. Nah saudara,
Dan Allah mau kita untuk belajar dari para tokoh itu. Oke, kita lanjut. Bagian kedua, Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan Allah yang sudah Dia siapkan sebelumnya? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kelahiranmu bukan kebetulan. Kelahiranmu adalah sebuah kelahiran yang istimewa. Entah Anda lahir di keluarga yang berkulit gelap, berkulit terang, berambut ikal, berambut keriting, kelahiran Anda adalah kelahiran yang sangat luar biasa. Jangan pernah menyesali kelahiranmu. Mau di bangsa mana, di keluarga mana, berkulit gelap kah, kulit terang kah, kita semua Allah punya rencana yang luar biasa. Sudah dipersiapkan buat kita. Suatu pekerjaan yang baik sudah dipersiapkan bagi kita. Anda belum tahu? Sekarang Anda bergumul tanya sama Tuhan. Apa Tuhan pekerjaan baik yang Engkau sudah siapkan bagi saya? Saya punya 2 pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan bagi saya. Yang pertama, visi bangsa-bangsa. Di mana Tuhan membawa saya ke bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudara, dan yang melayani di bangsa-bangsa turun ke jalan, nginjil di jalan, nginjil di mal-mal. Dan yang kedua, sebuah pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu memberi makan orang yang hina, yang paling hina. Makanya ketika ada orang-orang lain yang minta saya kasih makan, saya bilang kalian bukan sasaran daripada visi yang Tuhan kasih sama saya. Ketika ada orang minta saya untuk bantu mereka di dalam pelayanan pembangunan gedung gereja mereka, saya bilang it's not my vision. Ya. Visi saya bukan untuk membantu Anda membangun gedung gereja. Ya. Kalau di gereja Anda ada pemulung, saya kasih makan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi perhatikan, jangan berbelok dari visi yang Tuhan berikan kepadamu. Suatu pekerjaan baik, karena kita nggak bisa menolong semua orang, bos. Saya tidak bisa ngasih makan semua orang. Terima kasih, ya saya sangat dibantu kemarin oleh Ibu Lea Margareta Dapaloka. I love you sister, thank you so much ya. Jangan kapok-kapok ya, backup ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih, jadi kan saya bilang sama saudara nih, visi itu akan diprovisi. Setiap Anda yang punya visi, pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya, kata Efesus 2:10, maka Tuhan akan memprovisi melalui siapa? Antara lain seperti Ibu Lea Dapaloka, ya. Antara lain seperti Cece Loren, ya. Waktu lalu, awal kita kasih makan pemulung. Saya juga dibantu sama Cece Loren dan temannya yang orang Taiwan, iya. Dan juga beberapa saudara, mungkin saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu, iya. Beberapa saudara juga ngirim ke saya, iya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara adalah alat yang Tuhan pilih untuk membantu saya menjalankan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya. Amin. Jadi visi menurut Efesus pasal 2 ayat 10 adalah suatu pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi visi adalah sebuah pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat Allah kita. Visi adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang baik. Memberi makan orang yang paling hina adalah sebuah pekerjaan yang baik. Kenapa? Matius pasal 25
ada ayat-ayat di berapa puluh di situ, 20-an, 30-an, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sempat menuliskan dan membuka untuk Anda, mungkin Anda bisa temukan. Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Jadi memberi makan orang harus disertai juga dengan kasih minum. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sungguh bersyukur sama Tuhan. Visi itu saya beritakan di sini, di media sosial ini, di page ini. Dan saudara menangkapnya. Saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk membackup. Dan saya memuliakan Tuhan. Sekali lagi, I have vision, God has the provision. Aku punya visi, Tuhan punya provisi. Dan Tuhan menggerakkan hati siapa saja yang Dia kehendaki untuk membackup orang yang punya visi. Jadi orang yang punya visi, Bapak Ibu Saudara, tidak akan disusahkan oleh Allah. Anda tidak akan kekurangan jika Anda punya visi. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan kemarin, tadi pagi saya bersaksi. Bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan-keperluan saya. Bagaimana Tuhan memerintahkan orang-orang tertentu untuk membantu saya melalui proses-proses surat menyurat. Saya tinggal duduk manis di telepon, pergi ambil suratnya. Saya ke rumah sakit, duduk manis, dan kemudian sudah beres semuanya. Bapak Ibu, ada kabar yang gak enak. Hasil pemeriksaan darah saya selengkap-lengkapnya. Jujur saya cukup syok. Jujur saya cukup syok dengan hasil 4 lembar kertas hasil pemeriksaan lengkap saya kemarin. Saya ada gejala autoimun. Nah, autoimun ini adalah penyakit yang saya, Tuhan, dalam nama Yesus, ya, saya terhindar dari autoimun atau lupus, ya Bapak Ibu ya. Karena saya lihat ada orang yang sakit ini, SLE. Ada pemirsa, apakah Ibu Mami Moe dari Malaysia ada hadir? Ya, beliau juga mengalami sakit ini. Bapak Ibu, saya tolak dalam nama Yesus. Jadi saya minggu depan di Surabaya harus cek lagi, Bapak Ibu. Iya. Apakah ada penurunan atau tidak? Iya. Saudara, ini nggak enak buat saya. Ini kabar buruk buat saya. Tapi tadi pagi saya renung-renung firman Tuhan sambil beres-beres. Iya. Gejala lupus, Bu. Iya. Autoimun itu gejala lupus. Iya. Saya tolak lupus dalam nama Yesus. Karena lupus nggak boleh dingin, nggak boleh debu, nggak boleh panas. Iya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh ini nggak enak banget loh Bapak Ibu. Nggak enak banget, jujur. Ketika mendengar ini, saya terdiam, saya telepon suami saya, papi, saya mau nangis gitu ya. Tetapi gini loh Bapak Ibu, saya tadi pagi baru deklarasi sambil beberes-beres di kamar, di luar. Saya beberes-beres karena saya akan berangkat besok pagi. Bapak Ibu, saya deklarasi begini, sesuatu yang baik akan keluar dari hal yang tidak baik. Beri tepuk tangan kemuliaan Allah. Deklarasikan jika Anda sedang menghadapi sesuatu yang tidak baik saat ini, deklarasikan kalimat ini. Sesuatu yang baik akan muncul dari hal yang tidak baik ini. Dan saya punya LDL, kolesterol jahat itu cukup tinggi, 157. Dan ini nggak enak Bapak Ibu. Nggak enak banget. Mendengar ini nggak enak banget. Selama ini saya menghindari yang namanya makan purin, makan sayur hijau, karena katanya saya ini asam urat tinggi. Tapi asam urat saya ternyata normal. Ternyata LDL saya yang naik jahat. Ya, itu yang jahat, itu yang naik. Tapi saya berkata, saya mendeklarasikan dari LDL yang jahat ini, yang tinggi ini,
pastikan saya akan dapatkan sesuatu yang baik dari situ. Amin. Dari penjara yang tidak baik buat Yusuf, dia dapatkan sesuatu yang luar biasa baik, yaitu istana raja. Dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Firaun. Wow, keren banget. Nah, jadi karena saya punya visi, Bapak Ibu Saudara, visi ini membuat saya tetap semangat. No problem, no problem. Selama saya masih hidup, nggak ada masalah. Saya akan tetap pergi kemana yang Tuhan mau saya pergi. Amin. Iya, Cece Loren, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh bilur-bilur dijauhkan dari penyakit lupus. Dalam nama Yesus. Thank you, Cece. I love you, I love you, I love you. Amin, Bapak Aris. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita maha dahsyat, mujizat selalu nyata. Yes, amin, haleluya. Saya percaya. Terus deklarasikan hal-hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sudah disediakan pekerjaan yang baik melalui talenta kita. Tuhan beri saya kemampuan berbahasa Inggris, walaupun saya nggak fasih-fasih amat sih Bapak Ibu Saudara ya. Logat saya masih Indonesia banget ya. Nggak bule-bule gitu kayak banyak orang sekarang fasihnya sudah seperti bule ngomong bahasa Inggris ya. Iya. Iya Ibu Jentu, yang sesuatu yang baik akan muncul dari sesuatu yang tidak baik. Seperti Alkitab berkata begini. Siapa yang ngomong ini? Pemazmur ya. Sebab aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sebab aku tertindas, tolong dicarikan ayatnya di mana? Sebab aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bukankah itu dari sesuatu yang tidak baik? Muncul sesuatu yang baik, yaitu kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Mungkin next time saya akan menyampaikan, mungkin di Surabaya, saya kalau di Surabaya mungkin saya akan bisa sering melayani. Saya akan sampaikan tentang hal ini buat saudara sekalian. Jadi perhatikan, Matius 25 ayat 15 sampai 29 itu bicara soal talenta. Ada orang yang dikasih 5 talenta, dia berhasil menggandakannya dengan mengerjakan sesuatu yang baik ini mendapatkan 2 kali lipat. Begitupun yang 2 talenta, tapi yang 1 dia sembunyikan talenta itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara perhatikan? Orang yang punya 1 talenta tidak punya visi. Orang yang punya 1 talenta akan merasa ini kan cuma 1, orang lain punya banyak, ngapain juga. Saya mau kerja keras juga nggak bisa menyaingi mereka. Ini pemimpin-pemimpin yang dikasih cuma 1 talenta tapi beruntung ada di kursi kepemimpinan. Mereka berkata organisasi ini tidak bisa running, tidak bisa dijalankan tanpa uang. Lah, kalau nggak ada uang cari dong, ngapain duduk di kursi? Nggak mau nyari duit, ya kan? Banyak cara. Bapak Ibu, saya cuman duduk berlutut menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Tiba-tiba uang-uangnya semua datang ke saya. Saya sampai, wow, I was so amazed of our God. Saya sangat terkagum-kagum dengan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Perhatikan. Tuhan kasih kita benih, iya. Jadi begini, setiap kita itu punya benih Allah untuk bisa menghidupi visi kita. Setiap kita punya benih Allah untuk menghidupi visi kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Haleluya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Sekali lagi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, haleluya, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih. Ia juga yang akan menyediakan benih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi dia menyediakan benih bagi kita, bagi penabur. Iya. Iya, jadi ia juga yang menyediakan benih bagi penabur, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
dan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, saya butuh pelipat gandaan. Saya butuh pelipat gandaan. Dana saya saat ini sekian, Tuhan. Saya butuh pelipat gandaan, dan kemarin terjadi. By the grace of God, pelipat gandaan terjadi. Wow, keren Allah kita. Kemarin sebelum saya rekening koran, Bapak Ibu Saudara, saya cetak rekening koran, sudah terjadi pelipat gandaan. Jadi perhatikan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Wow, haleluya. 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 Untuk berangkat ke Amerika nggak butuh 100 juta. Kok nggak butuh, nggak perlu. Iya. Tetapi Tuhan kasih pelipat gandaan sama saya. Bukankah Allah kita dahsyat? Kenapa? Karena visi bangsa-bangsa. Saya mau menghidupi visi itu, maka Tuhan sediakan benih untuk saya bisa hidupin visi itu. Dan benih Dia kasih, Dia lipat gandakan hasilnya. Kemarin 50, sekarang 100 sekian malah, Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara yang mendengarkan firman Allah, jika saudara melakukan ini, maka itu akan membangkitkan syukur dari kami hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah kepada saudara. Allah telah memberikan kita benih untuk kita hidup bagi tujuan Tuhan. Talenta adalah benih untuk kita gunakan bagi tujuan Tuhan. Makanya dalam kepemimpinan, pilihlah orang yang the right man on the right place. Iya. Pilihlah orang yang the right man on the right place. Orang yang tepat pada kedudukan yang tepat. Kenapa? Kalau dia tidak tepat dalam kedudukannya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain duduk di kursi kepemimpinan? Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi begitu banyak orang yang gila jabatan. Begitu banyak orang yang gila jabatan. Saudara perhatikan. Mereka sama dengan kuli, sama dengan buruh yang bekerja tanpa tujuan. Yang penting saya sudah kerja, nanti anak saya, istri saya makan, saya bisa makan, selesai. Nggak ada tujuan yang jauh ke depan sana. Iya. Nanti anak kuli juga jadi kuli lagi. Iya. Asal kerja tanpa tujuan yang pasti. Nggak tahu nanti mau seperti apa. Kerja aja seperti yang diperintahkan. Visi tanpa kerja itu sama dengan orang yang bermimpi saja. Tapi males kerja. Visi tanpa kerja adalah sama dengan orang yang bermimpi tetapi malas kerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin yang tidak punya visi, Anda adalah orang-orang yang malas kerja. Visi akan membuat kita bersemangat. Visi akan membuat kita bertahan. Visi akan membuat kita terus maju. Visi akan menguatkan iman kita. Dan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, visi dan iman itu seperti saudara kembar. Ya. Orang yang menghidupi visi nggak usah disuruh-suruh. Amin. Orang yang menghidupi visi nggak usah disuruh-suruh. Kalau Anda punya teman satu tim yang punya visi, enak banget loh Bapak Ibu, enak banget. Nggak usah disuruh-suruh, dia akan mengerjakannya. Karena apa? Dia digerakkan, dia didorong oleh visi.
Visi akan membuat seseorang menjadi rajin bekerja. Kita udah lihat Yusuf, ya, pelajaran beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu. Yusuf adalah orang yang punya visi yang membuat dia begitu rajin bekerja. Tapi orang yang tidak punya visi akan malas bekerja. Malu. Pemimpin yang tidak punya visi, Anda adalah orang yang malas bekerja. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, visi akan membuat kita menjadi bersemangat, kreatif, dan cakap dalam pekerjaannya. Yusuf, Daniel, Daud adalah tokoh yang hebat soal ini. Mengapa? Mereka suka awalnya karena mereka suka ada di hadirat Tuhan. Orang yang suka ada di hadirat Tuhan akan menjadi orang yang rajin. Bapak Ibu Saudara, saya kalau nganggur itu kayak, wah udah dunia udah kiamat ya. Kalau saya nggak bikin apa-apa, kalau saya nggak ada kerjaan apa-apa, tuh kayak dunia ini udah kiamat duluan. Karena saya suka kerja. Jadi nanti kalau saya di Surabaya nih, saya banyak bisa mungkin, karena di Surabaya nanti saya nggak ada kerjaan. Ya. Saya mungkin 3 atau 4 hari ada di Surabaya, dan mungkin cuma di hotel aja. Ya. Saudara, dan belajar, dan ya udah main media sosial yang mungkin selama ini saya tidak terlalu aktif. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka adalah orang-orang yang suka di hadirat Tuhan, bertanya-tanya ke Tuhan, dan menunggu-nunggu. Nggak nanya habis hilang, tapi habis nanya nunggu sampai Tuhan menjawab. Perhatikan Bapak Ibu, tolong tuliskan kalimat ini. Orang yang suka berlutut di hadapan Tuhan akan mampu berdiri di hadapan manusia, bahkan di hadapan musuhnya. Perhatikan. Orang yang suka berlutut di hadapan Tuhan akan mampu berdiri di hadapan manusia, bahkan di hadapan musuhnya. Haleluya. Perhatikan saudara. Jika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mengasihi pekerjaanmu. Anda akan menghormati bosmu, pimpinanmu yang punya visi. Anda akan mendukung pimpinanmu yang punya visi. Ya. Anda yang mengasihi Tuhan, yang punya visi, akan mengasihi bangsamu, akan mengasihi kotamu. Ya. Akan mengasihi pekerjaanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati orang yang punya visi hanya dipenuhi oleh kasih. Tidak ada dendam, tidak ada rencana balas dendam. Ya. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada ngaku-ngaku uangnya adalah uang orang jadi uangnya gitu ya. Nggak ngaku-ngaku, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang punya visi nggak akan ngaku-ngaku, ya. Orang yang punya visi nggak akan berdusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang punya visi, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang akan mencapai tujuannya. Orang yang menghidup visi tahu tujuan hidupnya. Seperti misalnya Anda punya usaha, ya. Anda jualan es lilin misalnya, dagang kecil-kecilan, es lilin. Kalau Anda taruh pemanis, maka Anda tidak punya visi yang benar. Anda cuma pengen keuntungan berlipat, tetapi Anda akan membuat banyak orang sakit. Anda yang jualan bakso, kalau Anda punya visi yang benar, Anda tidak akan taruh boraks, tidak akan taruh pemutih, tidak akan taruh formalin dalam bakso Anda.
Kalau Anda punya visi yang jelas, yang baik, yang benar, maka Anda akan menaruh bahan-bahan yang sehat untuk menyehatkan orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Kita diciptakan Allah untuk menyenangkan Allah. Dan kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Tidak. Tidak. Anda dan saya tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Jadi kalau ada orang yang gak senang sama saudara, it's normal. Ya. Kalau semua orang sudah senang sama Anda, you have to be careful guys. Anda harus hati-hati. Kalau semua orang sudah senang sama Anda, barangkali saja Anda sudah kompromi. Hati-hati dengan kompromi. Kita diciptakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk mengerjakan serta menuntaskan visi kita sampai yang selalu orang katakan kalau orang ulang tahun, dreams come true. May your dreams come true. Semoga mimpimu menjadi kenyataan. Semoga visimu accomplish. Semoga visimu tercapai. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, saya dikasih visi bangsa-bangsa. Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saya minta bangsa-bangsa, Tuhan kasih saya bangsa-bangsa. Next, abis ini saya minta apa lagi? Bangsa apa ke Tuhan? Ya. Mungkin New Zealand, saya belum pernah ke New Zealand. Ya. Saya sudah 2 kali ke Australia, New Zealand saya belum pernah. Padahal New Zealand itu dekat sama Australia. Matius 28 ayat 19. Ini visi bangsa-bangsa saya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Iya. Saya pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Iya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, saya terima kuasa pengurapan Roh Kudus, Anda terima kuasa pengurapan Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, lebih jauh lagi, Samaria, jauh banget, sampai ujung bumi, sangat jauh. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya belum sampai seluruh bumi ini saya jelajahi. Kalau Tuhan masih izinkan saya sehat, saya diberkati Tuhan, saya akan melangkah ke semakin banyak bangsa dan negara. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi moto saya, I have vision, God has the provision. Aku punya visi, Tuhan punya provisi, penyediaan. Seperti dalam Habakuk, itu terjadi sama saya. Sebab itu Bapak Ibu perhatikan, ya. Saya punya kerinduan agar saudara yang didoakan di sini boleh mengalami lawatan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kalaupun Anda belum sembuh, berarti ada sesuatu yang sedang Tuhan persiapkan buat Anda. Sabar saja. Kita dilatih untuk sabar. Jadi ketika kita belum sembuh tapi kita tetap tekun mencari Tuhan, kita sedang dilatih yang namanya iman, yang namanya kesabaran, kita sedang dilatih yang namanya tenang, ya, hati kita di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, Yusuf di Mesir mampu menjadi solusi bagi bahaya kelaparan yang datang. Dengan visi ketahanan pangan yang luar biasa, yang menghantar Yusuf dari penjara sampai kepada istana. Yusuf dari narapidana menjadi Perdana Menteri. Bapak Ibu, orang bervisi, even oleh bukan kejahatan yang dia lakukan dan dia dimasukkan penjara. Bapak Ibu Saudara, satu saat dia bebas, dia tetap akan jadi pemimpin. Nelson Mandela misalnya, ya. Bapak Ibu, Tuhan saja punya visi. Visi Tuhan adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Visi Tuhan adalah melalui pengorbanan Yesus, melalui berita Injil, tidak ada manusia ciptaan Allah yang binasa masuk neraka, tapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Makanya
visi yang Tuhan kasih sama saya adalah untuk menuntaskan juga visi Allah. Untuk melanjutkan visi Allah. Untuk mengerjakan visi Allah. Dan dia titipkan ke saya, bangsa-bangsa. Dia titipkan ke saya, para pemulung di TPA Alak. Bapak Ibu Saudara, untuk dikasih makan. Bapak Ibu, jika visi itu ada harga yang harus dibayar, pada akhirnya visi kita akan dibiayai oleh Tuhan sendiri. Pada akhirnya visi kita akan dibiayai oleh Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa lanjut lagi.